Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Halo, selamat malam semua peserta yang hadir di ruangan Zoom hari ini, teman-teman Emerging Writers, juga para kurator yang berkenan hadir untuk berbincang bersama penulis-penulis muda berbakat URF tahun 2021, juga teman-teman panitia penyelenggara dan juga yang sempat hadir sore ini. Saya senang sekali diberi kepercayaan untuk memandu acara ini setelah membaca karya teman-teman yang sudah ada di antologi itu, seperti apa ya, kebahagiaan itu rasanya tidak ada akhirnya, karena memang benar-benar yang sudah diseleksi ini adalah karya-karya yang sangat menyuarakan perubahan iklim itu sendiri, kemudian bagaimana pengaruh tindakan manusia terhadap alam ya. Halo Pak Wari sudah hadir bersama kita juga. Selamat sore Bapak, apa kabar? Ya. Baik, selamat. Ya, sehat ya. Silakan lanjut, Dharma. Ya. Ya. Baik, di sore ini sudah ada Intan Andaru, Muhammad Ade Putra, ada Dodi Isnat, ada Eki ya. Halo Eki Saputra, Desvideo, kemudian Niwayan Idayati, Setian Ningsih, Wayan Sumahardika juga. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan atau sepatah dua kata dari Ibu Direktur Festival URF 2021, Ibu Janet Danif. Silahkan, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Oh iya, benar. Ya, sambil menunggu kehadiran Bu Janet, kesempatan pertama akan kita dengarkan. Oh iya, sudah hadir ya. Baik. Selamat malam. Halo, Berarti selamat malam. diulangi lagi, Bu. Oke. Diulangi lagi. Ulangi lagi Iya. ya. Selamat malam. Bisa dengar Bisa. ya? Selamat malam. Hai. Halo. Selamat malam. Hi everybody. Ya. Selamat malam. Nice to see you again. Yeah, same. Yeah. Okay. Time I is think our yours. internet's not very good. Okay. Just saying thank you all for being a part of this fantastic anthology. Thank you for submitting your work, and we're happy to have selected you. We have to thank the curators and the festival team that made it happen. And we're really excited with the standard of work, and we hope that you will continue your career in writing. I really hope also that you have enjoyed some of the writing programs that we have created for you, because we feel that writing is such an important part of your heritage
And we want to be a part of seeing more younger people continue to write and telling stories. And as we know, the theme this year was Mulat Sarira. And each one of you was kind of examining that and this whole semi-environmental theme as well in your own way. And we were very happy to find this variety of writing. So, thank you all for being part of this. And we do hope to see you continue to write. And we really, really hope that all of you can come and appear at the festival when we have a real live festival with a live audience. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih kasih Bu Bu Janet. Jeng. Ya, semoga harapan Bu Janet tercapai ya. Di tahun-tahun mendatang kita akan selalu dan terus mendengar karya-karya teman-teman emerging writers ini tetap bersinar. URF hanyalah salah satu pintu untuk memulai karir di dunia kepenulisan, terutama dunia sastra, mengangkat sastra Indonesia menjadi lebih baik lagi kalau perlu sampai ke tingkat internasional dengan lokalitas yang ada di daerah teman-teman. Jadi semoga tidak berhenti sampai di sini karirnya seperti yang dikatakan oleh Bu Janet tadi. Kami berharap dan selalu terus menantikan karya teman-teman di masa yang akan datang. Baik, untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Muhammad Ade Putra untuk membacakan puisinya. Silahkan Ade. Selamat sore, di tengah keributan Kota Magetan, terimalah sebuah puisi berjudul Menjala Subayang bersama Emak. Emak masih mengharap ikan, sedang sungai ini telah kering kerontang. Setelah emak menjala batang tubuhku, gigil Subayang melaju dari hulu. Aku hanya melihat emak yang lelah, kalah dengan mata merah nyala serta luka parah di hati sebelah kiri. Hingga kini ia tak pernah belajar untuk menumpahkan keluh kesah. Ia terus mendayung piau dengan kayu lapuk dan sepasang tangan keriput. Di sanalah kukumpulkan ikan-ikan silimang yang berlompatan dari putih rambut emak. Dari batu-batu sungai mengeram, pandan hutan berlarian, dan orang-orang kampung berak di tepian. Emak kibas lagi jala kusut yang merangkum sejarah nestapanya. Aku lepaskan sauh dalam-dalam, menusuk palung Subayang, membangunkan lubuk larangan, menggalang sisa patahan sialang yang tengkulak-tengkulak itu buang. Kini emak menjala mata sayuku, menitipkan kantuknya di bawah sinar matahari pekat, menduga-duga mimpi indah atau mimpi hantu sungai menenggelamkan kami hingga separuh piau karam dan banjir bandang. Sungguh, emak masih menyala. Gemerinci air mengepung di matanya, aum harimau Sumatera mengalun di tipis kening. Lapar yang emak kandung telah memuncak dan kontraksi, ikan-ikan akan lahir dari rahim. Sesekali kulihat emak menyeka air mata dengan kain lusuh dan berkabut. Penglihatannya mulai kabur, sungai Subayang kian keruh. Hari ini, setelah kami menjenguk kabar bapak yang telah dikubur dalam tanah ulayat, emak masih sengaja menjala luka-lukaku, membasuh basah tubuhku, memandikan dadaku yang koyak digigiti ikan-ikan. Emak masih tabah menahan sisa kantuk. Panas matahari yang memanggang kulit punggung, ngilu pinggang, dan haus panjang. Emak masih menjala Subayang seakan ingin mengulang pergi bapak setelah berhari-hari berharap ikan berenang menciumi kerak kaki. Oh, mak, oi, mak, oi. Mak, sedang Subayang berhenti mengalir. Mak, bukankah berarti kita tengah menjaring mati? Muhammad D. Putra, Kampar. Terima kasih banyak.
Masih mute. Oh, thank you. Darmawati masih mute, iya. Iya, maaf, ya saya membaca luar biasa tadi pembacaan puisinya. Terima kasih Ade Putra. Saya sangat suka 2 baris pertama puisi ini. Masih mengharap ikan, sedang sungai ini telah kering kerontang. Itu pembukaan yang sangat apik. Baik, selanjutnya kita langsung ke Intan Andaru ya. Intan Andaru yang terpilih dalam seleksi tahun ini adalah cerpennya. Kita akan bertanya seputar proses kreatif Intan. Kemudian mungkin jika di teman-teman yang ada di studio ingin bertanya langsung ke Intan juga boleh mengenai proses kreatif Intan Andaru. Halo Intan. Halo Kak. Ya, judul cerpennya adalah Sekarung Kayu Gaharu untuk Bivak Paling Ujung. Mungkin bisa ceritakan kepada kita semua, di teman-teman di Zoom juga yang ada di studio, inspirasi atau sejak kapan cerpen ini lahir? Apakah memang pas ketika ORF dibuka atau memang sudah lama? Terima kasih, silahkan. Baik, sebenarnya saya menulis cerpen itu karena saya menjalani riset ya. Saya kebetulan ikut di Hibah Cipta Media Ekspresi. Waktu itu saya ada riset tentang gizi buruk dan wabah campak di Asmat, Papua gitu. Ternyata sampai sana setelah saya gali gitu, sering ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, kemudian jalan-jalan di pedalamannya juga, ternyata yang saya temukan bukan hanya itu gitu, bukan hanya kasus tentang, bukan hanya kesehatan aja gitu, tapi ternyata banyak case yang bisa saya angkat gitu. Salah satunya tentang eksploitasi sumber daya alam dan juga eksploitasi sumber daya manusia yang menjadi salah satu tema di cerpen saya itu gitu. Juga tentang prostitusi ya, tentang kayu gaharu gitu. Dan saya sebenarnya nulis itu ya sekitar tahun 2019 gitu, tapi karena saya rasa belum mateng gitu. Jadi cerpennya sering saya endapkan, saya baca lagi, saya endapkan lagi gitu, dan ternyata sampai di acara Ubud ketika saya baca, kayaknya ini temanya cocok juga gitu kalau saya masukkan, kalau saya submit di Ubud gitu, dan alhamdulillah ternyata lolos Kak. Oke, ya, yang luar biasa kalau menurut saya sih Intan ini adalah seorang dokter juga ya. Kalau saya tidak salah ya. Jadi kalau saya ikuti lini masa Facebooknya Intan itu sering misalnya bertugas di mana, dan sekarang bertugas di mana? Saya sekarang udah balik lagi ke Surabaya Kak. Oh, sekarang di Surabaya ya. Dan keren sekali bisa menangkap momen itu ketika bertugas di Papua, karena seperti yang kita tahu terlalu banyak hal yang belum terungkapkan dari Papua ya. Dan bivak itu adalah salah satunya dari cerita. Silahkan jika ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin memperkenalkan juga emerging writers yang sudah hadir. Ada Liz Windio. Halo Liz Windio, bisa menyalakan kamera dan menyapa teman-teman yang ada di studio dan di ruang Zoom. Halo. Liz Windio. Kalau begitu kita ke Setyaningsih. Halo Setyaningsih. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Halo. Halo. Baik. Baik ya, keren sekali ya sayangnya yang masuk antologi tahun ini. Ya. Juga ada Niwayan Idayati. Halo. Silahkan menyapa teman-teman di studio dan di ruangan Zoom. Halo Kak Dharma, halo kawan-kawan. Sehat ya? Sehat. Oke, halo, ada juga Pak Guru Godi dari Ubruk Hero. Sehat Pak, sehat Bapak? Ya. Tidak terdengar suaranya Pak Guru. Ada Eki jaringannya bagus tidak di sana? Halo Eki. Halo. Oh, sudah baik ya jaringannya ya? Lumayan. Lumayan, baik. Teman-teman, silahkan bertanya ke Intan. Ini sekarang masih waktunya Intan. Kalau tidak ada,
saya ingin bertanya ke Intan, kendala apa yang Intan temui ketika mencoba menuliskan cerpen yang Intan kirim ke WRF ini, ketika proses menulisnya? Baik, menulis tentang Papua itu buat saya yang paling berat adalah apa dampak kira-kira yang didapatkan setelah tulisan ini terbit gitu. Apakah itu memberi dampak yang baik untuk di Papua atau tidak memberikan dampak, atau justru akan menjadi apa ya, hal yang kurang baik untuk masyarakat di sana gitu. Dan itulah yang bikin saya nulis tentang Papua itu jadi lama gitu, kira-kira nulis ini nanti gimana ya gitu untuk masyarakat. Apakah ketika saya nulis begini dampaknya seperti apa kira-kira, buruk atau malah justru muncul stigma misalnya atau apa gitu. Jadi itu yang lebih saya pikir. Jadi saya ketika nulis lebih banyak mikirnya di situ. Kemudian yang bantu saya sih, saya tanya ke beberapa teman saya yang aktif di sana gitu, yang mengerti kondisi di sana, kira-kira kalau saya bikin tulisan seperti ini bagaimana gitu. Dan ternyata memang tanggapan dari teman-teman juga bagus. Masalah-masalah yang seperti ini baik juga untuk dibaca oleh masyarakat luas gitu. Iya, ya. Jadi untuk teman-teman yang sekedar info, saya ingin membacakan satu paragraf pertama dari cerpen Intan ya, dengan judul Sekarung Kayu Gaharu untuk bivak paling ujung. Cara bacanya bivak ya, Intan ya? Iya benar. Betul kan kalau saya salah, bivak. Ya, bivak. Baik, perempuan rambut lurus yang tinggal di bivak paling ujung itu bos punya. Ia tidak bisa sembarang dikunjungi orang. Tak ada satupun dari kami yang pernah mendatanginya. Sebab bos pernah bilang, bila mau bermalam dengan dia, kau boleh tukar dengan satu karung kayu gaharu. Nah, itu membaca pembukanya saja sudah bikin penasaran ya. Siapa yang sebenarnya si perempuan yang diceritakan di awal cerpen Intan ini. Jadi terima kasih sudah mengirim karya ini ke Ubud. Kami sangat senang membacanya. Oh ya, teman-teman di sini juga sudah ada teman-teman para kurator ya. Ada Mbak Kristina Udani dan Pak Wari yang sempat bergabung bersama kita sore ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin ke Wayan Sumahardika nih. Halo. Halo, Mbak Dharma. Sehat ya? Sehat. Saya panggilnya siapa nih? Suma aja, Mbak Dharma. Siapa? Suma. Ya. Oke. Keren sekali. Itu esainya Rarudan, cerita dong sedikit. Rarudan itu inspirasinya dari mana? Terus terang kalau saya ya pribadi sangat menikmati tulisan ini karena kalau ini dikatakan esai, kalau menurut saya ini adalah bentuk esai eksperimen karena bentuknya seperti beda dengan yang lain. Boleh diceritakan tentang Rarudan ini? Halo semua, sekali lagi saya Suma, seorang sutradara dan penulis gitu. Jadi saya ini kerjanya lebih aktif dalam praktik artistiknya lebih ke teater gitu. Jadi tulisan saya pun yang saya kirim di Ubud Writer juga naskah lakon gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mbak Dharma gitu, mungkin membaca lakon saya ini jadi ada ketegangan gitu ya antara apakah ini lakon, apakah ini prosa, apakah ini esai dan sebagainya gitu. Bagi saya pribadi sih kerja dalam praktik artistik saya itu kan lebih banyak memang menggunakan pendekatan interdisipliner gitu. Jadi bagi saya sendiri memang menulis itu jadi hal yang saya tidak terlalu gitu tertarik pada soal-soal sekat-sekat dalam konteks tulisan gitu, tapi lebih banyak pada konteks bagaimana agenda itu bisa menghadirkan atau dihadirkan dalam bentuk tulisan gitu. Di situ sih bingkai saya gitu memandang bagaimana konteks lakon gitu atau karya praktik artistik menulis saya gitu. Sementara
apa latar belakangnya mungkin ini memang lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Saya apa aslinya Ubud gitu, tapi tinggalnya di Denpasar dan apa pada saat lakon itu dibuat itu saya sedang kuliah di Singaraja gitu di tahun 2019-an gitu. Itu dan apa mobilitas itu gitu saya dari Denpasar gitu pulang ke Ubud lalu kuliah di Singaraja itu juga kemudian jadi satu hal yang mempengaruhi bagaimana saya memandang mobilitas masyarakat Bali gitu dalam konteks misalnya pariwisata dalam konteks sosial kultural gitu yang senantiasa berkelindan gitu antara orang Bali asli gitu atau orang-orang pendatang dan sebagainya gitu. Itu sih yang mungkin bisa jadi apa ya semacam pemantik lah dalam proses latar belakang karya saya gitu. Ya, terima kasih Suma. Yang menarik di tulisan Suma ini munculnya nama-nama seperti apa minimarket, Alfamart kita menyebutnya ya Alfamart, Circle K, Pepito, Kokomart itu memang sepertinya memang masyarakat Bali juga terdampak ya dengan kehadiran minimarket seperti ini ya. Dan Suma mencoba memasukkan itu ke dalam ya. Saya juga awalnya saya susah mengategorikan tulisan ini masuk di drama atau di esai karena memang sekat-sekat seperti yang Suma katakan itu begitu tipis kita mau katakan naskah drama sementara bentuknya tidak seperti lakon kebanyakan. Dia juga bisa dikatakan esai sih, tapi justru itu yang membuat kita membaca esai ini kalau saya memilihnya ke esai ya lebih asik gitu karena betul-betul memang tegang apalagi nih yang terjadi selanjutnya. Ya, oke. Kendala selama menulis lakon ini apa ya? Boleh diceritakan ke teman-teman. Ya kalau soal kendala sih mungkin karena itu ya tadi yang saya jelaskan gitu. Kan ada semacam agenda sebenarnya di balik penulisan lakon itu gitu. Ada agenda politis, ada agenda artistik juga sebenarnya yang melatari saya gitu. Nah kemudian bagaimana agenda ini gitu bisa saya rajut gitu dalam bentuk penulisan gitu. Itu sih yang mungkin akan menjadi sudah ya bukan akan lagi gitu. Yang menjadi tantangan saya gitu untuk membuat agar agenda itu tersampaikan gitu. Jadi misalnya kalau ini disampaikan dalam konteks lakon secara konvensional itu nggak akan terwujud gitu kalau menurut saya gitu. Karena kan misalnya kalau kita bicara tentang realis gitu itu kan tulisan itu sebagai satu representasi ya. Sementara saya tidak ingin menghadirkan tulisan saya ini sebagai satu representasi gitu. Malah di satu sisi juga sebagai presentasi gitu. Jadi tegangan-tegangan itu yang memuat nanti pada akhirnya bagaimana konstruksi tulisan saya itu jadi penting gitu untuk ditimbang ulang gitu. Itu sih. Ya, satu yang menarik juga di esai Suma ini kan juga tentang seorang pemandu wisata ya, tour guide ya, yang memang justru saya melihat ketelitian Suma menangkap fenomena ini bagaimana pemandu wisata sebenarnya tidak pada awalnya tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dia mencomot saja dari serangkaian pengalaman mendengar dan bicara di jalanan gitu. Jadi dan itu semua masukkan ke dalam lakon ya di Rarudan ini. Rarudan itu sendiri bahasa apa sih? Bahasa Bali atau bahasa apa ya? Rarudan. Boleh dong diceritain. Itu Rarudan itu bahasa Bali ya. Itu. Bahasa Bali. Jadi artinya apa? Semacam kalau di bahasa Bali itu lebih ke penyebaran gitu ya, penyebaran karena kan dalam penyebaran masyarakat gitu, karena dalam konteks di Bali sendiri sebenarnya kan ada sejarah-sejarah orang Bali itu tersebar gitu dari satu desa ke desa yang lainnya gitu.
entah itu karena peperangan, entah itu karena penyakit gitu. Kalau dulu sih itu motifnya gitu, tapi sekarang ini rarudan itu jadi satu hal yang mungkin jadi kebutuhan kita ya gitu, tentang mobilitas, bagaimana kita bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dan bukan saja kacamatanya dari kacamata Bali gitu, tapi kacamata di luar Bali pun kan sebenarnya ada proses itu gitu, ada fenomena rarudan semacam itu gitu, malah berbalik gitu, dari luar Bali ke Bali gitu. Itu yang yang saya artikan sebagai rarudan gitu. Jadi rarudan ini memang saya maknai sebagai atau kerjanya memang banyak meminjam gitu dari teks-teks tentang rarudan gitu, yang saya masukkan kemudian ke dalam lakon gitu sih. Iya, oke. Wah, memang sangat kompleks sekali tulisan yang lakon yang Suma tuliskan ini. Jadi semoga nanti ketika teman-teman sudah dapat, sudah lebih bisa menangkap apa yang dituliskan Suma. Mungkin teman-teman emerging juga bisa bertanya langsung ya satu sama lain ya. Kalau misalnya di studio tidak ada yang bertanya, teman-teman juga di sini di langsung bisa bertanya satu sama lain nih. Karena saya yakin juga tidak semuanya kita di sini saling mengenal ya. Mungkin ada yang baru pertama bertemu dan WRF mempertemukan kita semua. Baik, jika tidak ada, kita beralih ke Stebi. Halo Stebi. Halo Dharma. Halo, apa Selamat kabar? malam. Wah, Baik-baik. senang sekali bersama Ibu Janet di sana ya. Iya, it's a pleasure. Bu Janet, terima kasih. Wow, oke. Ini giliran Stebi bercerita tentang ini nih, proses kreatifnya nih ke kita semua. Tentang naskah ke Ubud. Benar. Jadi naskah yang saya kirim ke Ubud itu Dharma dalam bentuk puisi. Puisi memang salah satu kecintaan saya. Istilahnya lewat puisilah saya jatuh cinta ke dalam sastra, khususnya sastra Indonesia. Mungkin tahu sendiri kalau di dalam puisi saya kan sering kan ngunggah gitu bersama Pak Sapardi Djoko Damono, dan beruntung banget ketika tahun berapa ya, entah sekitar 2-3 tahun lalu itu sempat menjadi moderator untuk acara beliau. Itu saya pertemuan yang luar biasa dengan Pak Sapardi. Nah, kalau berbicara masalah Ubud ini sendiri, saya mengirimkan 3 puisi, kan yang di sini ada di dalam buku kita yang kita pegang ini, antologi ini 2 puisi. Satu puisinya berjudul Sirup II. Ini puisi atau sirup legendaris sebenarnya Dharma di Kota Probolinggo. Semua orang Kota Probolinggo itu tahu deh kalau misalkan mau bawa oleh-oleh keluar kota gitu, sirup yang paling legendaris itu namanya sirup II. Ini agak berbeda dengan sirup yang ada di pasaran pada umumnya, karena dia tidak pakai gula tebu ya, tapi pakai gula batu, dan itu benar-benar dipertahankan sampai sekarang. Nah, kalau generasi pertama kan sudah meninggal, sekarang ini kan dipegang oleh generasi ketiga. Itu saya bertanya pada generasi ketiga, kenapa sih kok membuat sirup II? Si kakek buyutnya itu bilang, oh ya, dia cerita juga kan, bahasanya ada sebuah rumor nih, kalau sebuah usaha maju atau mundurnya sebuah usaha itu akan ditentukan banget sama generasi ketiga. Jadi kan sudah amat sangat kaya sekali gitu kan, sehingga atau kerajaan-kerajaan juga kayak gitu, mundur atau majunya sebuah dinasti kerajaan ditentukan oleh generasi ketiga. Nah, seperti itu. Jadi sempat bertanya kepada si cucu ini atau cucu buyut ini, kenapa dulu bikin sirup II? Ternyata bikin sirup II itu sebagai upaya penyelamatan dari serangan Jepang. Kan si kakek buyutnya ini sebenarnya adalah seorang guru, tapi di masa beralihnya masa penjajahan dari Belanda ke Jepang, dia nggak bisa lagi mengajar, tapi dia ingin tetap mengajar
kayak gitu. Dan akhirnya bagaimana nih cara mengajarnya? Makanya kan bukankah kimia mengubah cinta jadi gaya, dan lewat biologi kita diajar mengubah darah menjadi nyawa. Jadi seperti itu. Ya apapun deh caranya, asalkan aku tetap bisa mengajar rakyatku. Jadi kan istilahnya seperti yang dijelaskan Henry kemarin kan, dia punya darah Tionghoa, punya darah Cina, tapi dia merasa bahwasanya aku Indonesia gitu. I'm a part of Indonesia. Seperti itu sih kalau yang sirup II. Kalau yang satunya lagi berhati-hati di kamar pas, ini seperti self reflection kan, sesuai mungkin dengan tema Mulat Sarira itu sendiri. Jadi anak kota aku itu kan nggak seperti metropolis Surabaya di mana semua ada. Dulunya sebelum zaman pandemi, aku pun juga mengalaminya. Jadi kalau mau berpendidikan tinggi, you have to move gitu. Kamu harus keluar kota, ke Surabaya, ke Jogja, Jakarta untuk bisa melanjutkan pendidikan. Kalau misalkan di Probolinggo aja, istilahnya dalam tanda kutip mati dan tidak berkembang kayak gitu. Nah, tapi kita ini anak-anak yang sudah korban urbanisasi, katakanlah gitu ya, pulang itu membawa stigmanya sendiri-sendiri. Jadi kalau gaul nih gaya gue gitu kan, gaul gaya aku harus itu tadi mengganti semuanya, kayak minumnya harus di Starbucks, terus habis gitu bajunya adalah Zara. Ya kan anak-anak sekolah masih Zara ya, bukan Gucci ya, atau Chanel gitu kan. Jadi terus pakai Victoria's Secret atau dan BBW kayak gitu sih Dharma. Jadi dan di akhir itu kan bilang hati-hati loh di kamar pas. Berhati-hatilah di kamar pas. Hati-hati loh di kamar pas. For a while, saya ingin mengutip, ini sebenarnya puisi Sebi agak kritik nakal juga sih kalau menurut saya, karena itu seolah benar-benar self reflection ya. Misalnya di bait sebelum berakhir itu ini, seperti legenda Bujang Ganong, kita tumbuh bukan untuk tepukan orang lain, melainkan mengenali hijau tubuh yang terus bernas. Sutasoma, PNS, menikah, punya anak, punya mobil mewah, mati masuk surga adalah limpah parameter yang memang selalu dilekatkan orang lain ya terhadapmu. Kadang begitu cukup, tapi belum tentu pantas melekat. Berhati-hatilah di kamar pas. Baik, oke. Tapi kita ke pertanyaan pertanyaan dari Instagram. Kami ingin mohon perkenan Pak Warih untuk menjawab pertanyaan dari Saisilia. Apa yang menarik dari naskah emerging tahun ini? Silahkan Pak Warih. Wah, Dharma, saya kira pertama-tama ini teman-teman ini punya pengalaman berbahasa yang memadai, bahkan terbilang cemerlang. Itu sebabnya tema apapun di tangan mereka bisa hadir menyentuh, mengingatkan kita kepada hal-hal yang saya kira mengajak kita merenung sesuai dengan tema Mulat Sarira itu, untuk merenung diri, lakukan refleksi. Dari contoh-contoh tadi yang dibaca teman-teman, kemudian dibincangkan, segera juga kita bisa meyakini bahwa mereka adalah sosok-sosok yang sudah punya ketetapan hati menjadikan proses cipta, proses menjadikan bahasa sarana ekspresi kehadirannya adalah bagian penting dari upaya penemuan diri. Jadi hal-hal itulah saya kira yang membuat kami dari para kurator kemudian memilih teman-teman menjadi emerging tahun 2021 ini. Kemampuan berbahasa, pengalaman berbahasa, ketetapan hati sebagai pencipta, tambah kesanggupan mengolah tema, menjadikan kehadirannya otentik, serta punya keunikan yang bersifat personal,
sekaligus juga bertaut sikap kepedulian sosialnya. Saya kira ini sesuatu yang menggembirakan kita, dan saya yakin gitu teman-teman ini di tengah situasi sekarang dengan realitas virtual, realitas media sosial yang seketika serentak, yang membuat kita mudah sekali beralih dari yang bernas menjadi yang penes, tinggal sehela napas saja. Nah, teman-teman ini punya ketetapan hati menjadikan bahasa bagian dari upaya penemuan dirinya, dan kemudian bersedia berbagi. Saya kira terima kasih. Itulah alasan paling mendasar saya kira yang oleh Dewan Kurator. Makasih. Iya, benar Pak. Baik, makasih Pak Wari. Jadi kemampuan berbahasa ya, kemampuan mengolah tema, juga ketetapan hati untuk mengangkat persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitar para penulis. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Christina Udani untuk menjawab juga dari pertanyaan Cecilia tadi. Apa yang menarik bagi Mbak Christine pribadi mengenai tulisan-tulisan yang masuk tahun ini, Mbak? Dharma, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Saya baru tahun ini menjadi kurator ya, jadi saya tidak bisa banyak berkata tentang tahun-tahun yang lalu. Saya hanya membaca hasil kuratorial itu antara lain tulisan Mbak Dharma yang kemudian menjadi buku, lalu ada Andre, Muhammad Wahyudi, saya ingat waktu itu, sama satu lagi satu kawan kita yang di Madiun, Reni Junior, satu lagi PJ Pratiwi Juliani, Mbak. Ya, Pratiwi Juliani. Rosid Dimas. Jadi saya kira melihat itu saya sangat setuju dengan Pak Warih tadi ya, soal bahasa itu kelenturan dan keprigelan mengolah kata itu tidak lagi emerging gitu loh ya. Nah itu kayak itu menyenangkan sih buat saya sendiri. Usia itu tidak menjadi kualitas gitu, ukuran kualitas. Yang saya lihat lagi adalah keberanian. Sebenarnya ada keberanian untuk mengambil posisi. Itu yang saya rasa itu yang menarik ya. Jadi bukan sekedar menulis, menuangkan, mengutip itu, tapi ada posisi yang diambil. Nah, di antara kawan-kawan yang menang ini, menariknya adalah posisi itu tidak lagi menjadi hitam putih gitu, tetapi layer-layer lapis-lapis itu digarap dengan bagus gitu. Entah itu dalam bentuk esai, entah itu tadi puisi gitu ya, misalnya yang puisinya Stebi tadi, lalu puisinya Muhammad tadi gitu ya. Jadi itu yang kalau saya baca itu itu senang sekali gitu melihat apa ya itu pencapaian itu gitu. Yang lain lagi adalah keragaman. Itu yang benar-benar menghibur antara lain ya. Jadi bukan lagi dari kota besar gitu ya, ada yang dari daerah-daerah, dan menariknya adalah si penulis dengan cerita yang ditulis tidak sama daerahnya. Nah, misalnya tadi Intan menulis tentang Papua gitu. Itu kan sesuatu yang dan tidak menjadi klise gitu ya. Itu kan keberanian dan kepedulian sekaligus gitu. Serta itu dia tidak menjadi klise karena dia bukan sekedar dia datang ke satu tempat itu menjadi objek, tapi ada satu keterlibatan di situ sehingga hasilnya bisa kita nikmati dengan enak. Itu Mbak Dharma dari saya kira. Baik, setuju sekali Mbak Christine. Jadi kita sebagai kurator sangat terharu ya. Sebenarnya terharu, bahagia juga mendapatkan karya-karya tahun ini dan luar biasa sekali. Oh ya, saya tadi belum memperkenalkan, ternyata ada Tias Juliana juga ya di halo Tias di ruang Zoom ini, maaf tadi saya belum sapa ya. Halo Tias. Ya, Mbak. Halo, selamat malam. Halo. Ya, maaf saya baru menyapa Tias ya. Tias ini menulis fiksi sejarah Ludruk Tobong ya. Rukyat tahun 1965 dan Selubung Mantra.
Ia suka mengelaborasi kearifan lokal lama yang ditinggalkan. Kecintanya pada cerita dan film, pejuang menginspirasinya untuk menulis karakter akhir Sindikat dan Panglima Burung. Iya. Baik, tadi pertanyaan Cecilia tadi semoga terjawab oleh kedua kurator ya. Saya rasa kedua kurator tadi sudah sangat cukup menjelaskan seperti apa sih sebenarnya naskah-naskah yang diinginkan oleh Ubud Writers setiap tahunnya, bagaimana kemampuan teman-teman mengolah bahasa, mengolah tema, tidak sekadar mencocok-cocokkan tema, oh tema tahun ini tentang perubahan iklim ya sudah menggarap tema itu, tapi ada beberapa yang memang cukup dangkal dan tidak benar-benar mengena. Baik, selanjutnya saya ingin ke Niwayan Idayati. Niwayan Idayati akan membacakan salah satu puisinya. Silahkan Niwayan. Baik, terima kasih Kak Dharma. Selamat malam kawan-kawan. Saya akan membacakan satu puisi saya, judulnya Di Lorong Rumah Sakit. Buat adikku. Ini bukan piknik. Meski di setiap lorong mereka berbagi bekal. Termos untuk segelas kopi, tak lupa tikar penghangat kaki. Yang perempuan duduk bersimpuh, sambil menahan nyeri asam urat. Membuka kotak makan siang dan persediaan. Tapi baginya, tak pernah cukup bekal tabah untuk dengar kabar buruk lainnya. Seorang lelaki parubaya gelisah seharian menunggui istrinya. Hilir mudik seperti sesat di antara banyak lorong dan loket. Tapi tak pernah cukup banyak isi dompet untuk bayar tagihan lainnya lagi. Juga sang nenek dengan sehelai handuk lusuh diselimutinya kakinya yang keriput. Pandangnya menerawang jauh ke setiap sudut dan jendela. Cari cahaya samar buat ingatannya yang remang. Ibu menuang air panas. Menyeduh kopi, membagikannya buat para penunggu. Tak lupa ditawarkannya biskuit dan roti. Dari kamar gawat darurat, bau obat bercampur cairan pembersih. Perban berserak penuh bercak merah, terkunyah bersama roti dan kopi yang baru saja aku telan. Di ujung lorong rumah sakit, kulihat seseorang dibawa dengan kereta dorong, penuh selang dan cairan infus. Wajahnya pucat dipegangi para perawat. Sambil mengunyah sisa roti, kubayangkan lagi masa kanak. Piknik di taman dan berbagi bekal, berlarian riang bukan kepala. Saya akan bacakan satu puisi lagi. Judulnya Penari Topeng. Di kanvas minggu pagi, ingatan yang berganti-ganti menyerupai wajah seorang anak. Tertawa tergelak berlarian, atau penari topeng tua yang menyeringai. Pada pinggiran figura, tangan-tangan mungil bersentuhan, melekatkan wajah mereka bergantian. Seolah memasuki dunia lain, tak tersentuh dongeng atau hayalan masa kanak. Silih berganti kini dengan diriku, yang terlipat kenangan, layangan melepas putus dirinya. Entah mengenakan sopeng siapa. Aku susuri stasiun, bangku-bangku kosong di peron, dan gulali yang meleleh seketika sebelum habis tergigit. Silih berganti kini. Kiasan dunia di dalam kanvas, dunia yang dimasuki bukan oleh ingatan, bukan di mata seorang kanak atau wajah penari topeng. Di dalam kanvas, ku cari lagi diri, entah wajah siapa yang mengenakan topeng, menari dan melantunkan kidung di atas panggung. Topeng di dalam diriku tak lagi mengenal dongeng ibu. Terima kasih.
Kak Dharma masih mute, sorry. Maaf. Oke, terima kasih nih Wayan. Tadi puisi yang di lorong rumah sakit itu dibuat sebelum COVID atau bagaimana? Sebelum kita ke list video. Itu dibuat sebelum COVID, Kak Dharma, tahun COVID, 2019. Oke, ya, tapi sangat related ya dengan apa yang baru-baru kita saksikan. Oke, baik. Saya ingin ke list video. Halo. Halo, Mbak. Halo. Wah, sehat ya list video? Ya, sehat. Ya, oke. Makasih, Mbak. Ya, jadi teman-teman list video ini penulis dan penerjemah ya di tampil di media seperti Tempo, OIS Review, Voice and First Poetry Hong Kong, dan Paper Lanterns yang menerbitkan kumpulan cerpen malam untuk Aski Digin. Mohon maaf kalau saya salah baca. Dia adalah anggota komunitas sastra Pawon dan Dewan Redaksi Buletin Sastra Pawon. Wah, oke. Silahkan ingin membacakan puisi yang mana? Satu aja ya, yang judulnya Anicca. Oh, oke. Iya, karena kalau yang satu pendek sekali. Silahkan. Ya, mohon maaf suara saya kurang bagus nih untuk baca puisi. Anicca. Di rumah duka aku melihat Buddha terduduk di samping peti, menemani ayahmu yang merapalkan perjalanan kepada hukum karma untukmu. Dengan berkah dari asap dupa yang memedihkan mata ibumu yang menangis. Para tetua berceramah tentang hidup dan mati, seperti angin yang tak pernah terlahir dan selalu pergi. Juga bulan purnama yang hanya sementara. Kupikir manusia seharusnya lebih dari itu. Perasaan-perasaan yang tak pernah usai, impian, dan masa depan. Namun, tubuhmu telah menjadi petunjuk bahwa kita adalah teratai yang lapuk, larung oleh sungai waktu. Arus yang deras adalah kesedihan yang tak mampu kita lawan. Di pesisir, kau akan menemukan perahu, mengantarmu ke pantai seberang, jauh dari kami yang tak mampu merelakan. Ayahmu telah mengajariku dengan baik. Di kehidupan berikutnya, aku akan melupakan air mata ini. Dan semua kembali menemukan satu sama lain. Tapi manusia tetaplah manusia. Dan semua doa adalah kenangan yang bergemuruh, melepas nama dan rupamu. Oke, keren. Oke, judulnya Anicca. Anicca itu apa sih? Boleh tahu nggak? Ceritain dong. Oh ya, jadi itu bahasa Pali. Bahasa Pali itu sister language-nya bahasa Sanskerta. Jadi, jadi kalau yang pakai bahasa Pali itu biasanya Buddhisme Theravada. Jadi ada salah satu dari 3 coraknya itu sebutnya Sabe Sangkara Anicca. Segala sesuatu yang berkondisi kan kayak semuanya nih, kita semua ini kan berkondisi gitu kan. Ya. Tidaklah kekal. Jadi Anicca itu tidak kekal gitu maksudnya. Oke. Anicca. Cara bacanya Anicca. Baik, teman-teman, itu tadi puisi dari list video. Sebenarnya saya ingin semua karya teman-teman yang terpilih dan masuk antologi tahun ini dibacakan, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Dan saya lihat Stebi sudah memegang buku antologi terbaru ya tahun ini. Semoga tidak lama lagi juga buku itu sudah hadir di tangan teman-teman Emerging Writers. Selamat sekali lagi, kita sudah sampai di penghujung acara. Wah, Bu Janet masih setia bersama kita. Semoga acara ini meninggalkan kesan ya. Dan juga terima kasih yang sudah mengikuti dari Instagram dan ada di YouTube. Jangan lupa terus ikuti perkembangan Ubud Writers Festival di laman Ubud Writers Fest dan juga Instagram. Jangan lupa juga bagi-bagi story-nya, kesan teman-teman terhadap Ubud Writers tahun ini. Baik, saya rasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih Suma, terima kasih Pak Guru Godi, terima kasih Eki, terima kasih Pak Wari.
kemudian Intan, Sebi, Niwayan, dan semua yang tidak sempat saya sebutkan ya. Terima kasih sudah mengirim karya Terima ke kasih. Ubud tahun ini. Kita tunggu karya-karya cemerlang selanjutnya. Sampai bertemu di event-event selanjutnya. Semoga kita bisa bertatap muka di kesempatan lain. Terima kasih kepada Ubud Writers Festival untuk acara launching buku ini. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan. Salam, selamat berfestival bagi teman-teman di Ubud. Saya Darmawati Majid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.